sakit, siapa yang duluan datang? Keluarga di kampung atau tetangga? Kalau kita sakit, yang datang mana? Dunsana atau tetangga? Pokoknya jangan lupa like, share, and subscribe. Wabarakatuh. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Selamat datang kami ucapkan kepada Al-Ustaz di Mushola Darussalam dalam pengajian akbar Jemaah Permata 6 se-Kubang Jaya. Suatu kehormatan bagi kami Al-Ustaz dapat hadir di tengah-tengah kita bersama. Semoga Allah memberkahi silaturahmi kita pada hari ini. Yang terhormat Ustadz Firdaus SPDI selaku pengurus Basnas Kabupaten Kampar. Yang terhormat Bapak Haji Tarmizi selaku Kepala Desa Kubang Jaya. Yang terhormat Bapak Haji Safkanedi selaku PJ Kepala Desa Persiapan Desa Kasangkulit. Yang terhormat Bapak Wandi SPDI MH selaku Ketua RW 03 Kubang Jaya. Yang terhormat Bapak Syamsuri selaku Ketua RW RT 03. Yang terhormat Ibu Halimah selaku Ketua Majelis Taklim Permata 6 Kubang Jaya. Yang terhormat Bapak Nipra Dayat Somit Esos selaku Ketua Mushola Darussalam. Yang terhormat ibu-ibu pengurus majelis taklim pada setiap masjid dan mushola se-Kubang Jaya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Kemarin awal-awalnya panitia cukup udah jantung. Di sana banyak kan? Tapi karena kita bergerak bersama, bergandengan tangan dan sebagainya dari awal sampai proposal dan sebagainya, alhamdulillah Ustaz Mauli jadi juga di siang hari ini bersama kita. Satu-satunya di RW 03 ini mushola masjidnya ada YouTube-nya, inilah baru Mushola Darussalam ini. Saya bilang pangkal dari majunya masjid mushola itu bukan banyak duitnya, tapi ide kreatif dari pengurusnya. Nah, inilah diantaranya. Ada YouTube-nya, bahkan beberapa kali Ustaz ceramah di sini sudah dimasukkan ke YouTube dan kita bisa tengok sebagai dokumentasi, lain sisi juga sebagai pertanggungjawaban. Silakan Pak Ilo. Kemudian Bapak sekalian, para tokoh masyarakat, ibu-ibu sekalian yang luar biasa. Peran masjid dan mushola itu pada 5 bidang. Yang pertama itu sebagai baitullah, yang kedua itu baitul dakwah, yang ketiga itu baitul tarbiyah, yang keempat baitul muamalah, yang kelima itu baitul mal. Baitul dakwah dan baitul tarbiyah ini akan baik disupport oleh adanya media. Kemudian waktu itu ada pertemuan dengan Ustadz Somad yang menyarankan masjid dan mushola itu mempunyai YouTube masing-masing untuk mensupport baitul tarbiyah dan baitul
dakwah. Alhamdulillah sebelum disarankan musola besar sudah membuatnya. 1, 2, 3 cek 1 miliar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya ibu-ibu masih ada yang belum jawab salam di belakang. Saya mau awali dengan pantun. Boleh? Boleh? Tapi nanti aja lah, penting salam aja dulu. Yang tak jawab salam saya, ya, ini berarti dia tidak mau menjadi orang yang berpahala. Saya ulangi, yang jawab salam insya Allah utangnya lunas. Berarti kita buat warga Kembang Jaya banyak di tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Muhammadil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa amma ba'du. Subhanal munaffis an kulli madayun, subhana man ta'azzaza bil qudrati wal baqa'i wal fana, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innamal mu'minuna ikhwah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jiranuhu. Shadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar ibu-ibu, sehat semua? Jilbabnya sudah lunas? Mana tahu ada yang kredit. Yang hadir pada sore ini insya Allah masuk surga semua. Amin. Kalau dia punya penyakit disembuhkan Allah. Amin. Pulang ke rumah makin disayang sama suami. Amin. Insya Allah semuanya dapat berkah. Amin ya Rabbal alamin. Saya nggak lama-lama ceramah, insya Allah sampai selesai. Setuju? Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih. Ikan kakap, ikan lele tak banyak cakap tak ber. Ikan mujair, ikan sembilang cair aku pulang. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Kembang Jaya dan Kasangkulim, yang terhormat Bapak Ketua Musola Darussalam beserta dengan jajaran pengurus, yang terhormat Ibu Ketua dan segenap jajaran pengurus Majelis Taklim Permata 6, kemudian istimewa para asatidz, para tuan-tuan guru dan alim ulama, istimewa yang saya hormati senior saya, abang saya, Abang Anda Wakti. Beliau adalah senior saya di kampus dulu dan juga seorang ustaz dan hari ini sebagai ketua RW. Insya Allah ya, mudah-mudahan hajat dan keinginan kita yang baik dengan acara ini wasilah kebaikan dimudahkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini sudah tanggal 2 Januari di tahun 2023, tahun yang baru. Alhamdulillah. Ibu-ibu, baju baru suka tidak? Suka. Mobil baru suka tidak? Suka. Suami baru suka tidak? Suka. Yang baru-baru suka. Bersyukur kepada Allah, nikmat yang sangat luar biasa. Pada sore menjelang petang ini saya berkumpul dengan calon-calon penghuni surga. Amin. Ya kalau tidak masuk neraka ya. Insya Allah ini adalah wasilah kebaikan berkumpul kita pada sore ini di musola. Moga-moga di akhirat Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Amin.
Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mikrofonnya jelas? Nanti salah dengar, saya bilang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu mendengarnya Muhammad silalaki wasilaban. Jadi pulang dari tempat ibu, ustadznya sesat, masa Nabi kita bermarga katanya. Insya Allah kita mudah-mudahan berada dalam barisan panjang pengikut sunnah Nabi, mendapatkan syafaatul uzma pada hari yaumala la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Insyaallah. Ibu bapak saudara yang dirahmati oleh Allah, ini tanggal 2 Januari tahun baru, kita kaitkan nanti dengan judul kita tetanggaku idolaku. Apa sikap kita di awal tahun ini? Inilah yang akan kita bahas dan kita kupas, walaupun tak sempat tuntas dan kandas. Pertama, sikap kita di awal tahun ini adalah tahaddus ala nikmatillah, mengingat, menghitung dan bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Walaupun tetanggamu agak-agak rada-rada cerewet, tetangga yang cerewet ada nggak? Ada nggak? Walaupun tetanggamu rada-rada cuek, tetangga cuek ada nggak? Walaupun tetanggamu sok-sok atur dan sok-sok mau ngurusin semua, ada nggak? Tapi bersyukurlah masih punya tetangga. Betul? Betul. Kalau tak mau diurusin orang, dicemeeh orang, dicuekin orang, tinggallah di hutan sendiri saja. Betul? Maka tetangga yang cuek itu mengajari kita untuk bersyukur. Tetangga yang sok-sok ngurusin semuanya ngajari kita untuk bersyukur. Tetangga yang sok-sok mau ngurusin semua, cemeeh, ditengoknya kita dari ujung kaki sampai ujung rambut, itu juga ngajari kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang jawab Allah berarti pernah nonton ceramah di TV, ya kan? Yang gak jawab Allah, itulah bedanya ceramah di Jakarta sama di Kasangkulim. Kalau di Jakarta kita ceramah baca ayat, jamaah menjawab Allah. Di Kasangkulim bukan Allah dijawabnya, di taksir-taksirnya. Kacamata ustaz itu barakulah katanya. Kita ulang sekali lagi, yang baca, yang jawab Allah habis saya baca ayat, mudah-mudahan insya Allah dapat rezeki nomplok tahun ini. Allah pada rezeki nomplok ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kayak gini ramenya yang jawab Allah, aku macam ceramah di TV gue. Mic-nya udah ada, jamaahnya udah, kameranya juga sudah ada. Pokoknya jangan lupa like, share, and subscribe. Lanjut. Hari ini kita masih punya tetangga di dunia, nanti dikubur tidak punya tetangga. Betul? Hari ini kita masih punya jiran, hari ini kita masih punya teman satu komplek. Ingat, dikubur kita nanti sendiri. Kiri tanah, kanan tanah, depan tanah, belakang juga tanah. Tak ada lagi gunanya kawan karib sanak saudara, jikalau ada amal
itulah ayat gembira kita. Deng 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 deng. Bu, waduh kadang-kadang tetangga gue awak beli kulkas baru inyo domang, ya kan? Ya kan? Awak membeli parabola inyo sakit gigi, layado tuh. Awak kadang-kadang nan bautang inyo nan mandomang, layado tuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalaupun begitu tetangga tetap bersyukur karena masih diizinkan Allah hidup di dunia ini. Itu pertanda bertemu dengan orang, bertemu dengan tetangga, umur masih diberikan oleh Allah Subhanahu. Tahun baru masuk, umur bertambah tapi jatah hidup berkurang. Makanya ibu-ibu kalau suami ulang tahun gak usah sok bahagia. Tengah malam jago loleh, jagonya tengah malam tuh lagi boleh di posan kok kado patang tadi tuh. Tengah malam jam 2 bola hari, jam 2 boleh malam kok dijagoan suami. Happy birthday ayang beb. Ya kan? Ingat, umur bertambah, jatah hidup mulai dikurangi oleh Allah Subhanahu. Kan tanda-tanda kode-kodenya sudah dikasih Allah. Mana kodenya? Kalaulah bertukar parfumnya dari minyak wangi ke minyak angin, kode. Betul? Betul? Kalau dia ikut wirid permata lalu bersender di dinding musala juga kode. Aku bukan nyinggung ya. Atau kalau dia ikut wirid permata kakinya agak selonjoran sesekali. Kode nggak? Makanya sebelum ajal datang menjemput, baik-baik sama tetangga. Betul? Makanya sebelum kita dipisahkan dengan kematian, baik-baik dengan tetangga, peduli dengan tetangga, hormat kepada tetangga. Jangan coba-coba bermusukan dengan tetangga. Insya Allah. Di kampung punya saudara tidak? Layado dun sana di kampung. Lain. Kalau kita sakit, siapa yang duluan datang? Keluarga di kampung atau tetangga? Kalau kita sakit, yang datang mana? Dun sana atau tetangga? Kode itu ompe boleh abad nan silam tuh kata Nabi dalam hadisnya. Apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jiranuhu. Oh sengit jawaban kau kan? Mentang-mentang suara rambut cempreng patang gue ya. Ulang balik lu ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jiranuhu. Lai beriman kepada Allah, jika betul beriman kepada hari akhirat, falyukrim jiranuhu, muliakanlah tetanggamu. Jadi kalaulah memang kita tinggal di komplek banyak persoalan, itu biasa. Orang sosiolog bilang kenapa perumahan itu disebut komplek, karena memang kompleknya persoalan di perumahan. Betul? Yang sombong di perumahan ada nggak? Yang sojulit ada nggak? Yang nggak tahu urusannya tapi diurusnya ada nggak?
Yang sombong paling banyak. Padahal orang komplek nggak boleh sombong. Rumahnya aja perumnas, perumahan belum lunas. Betul? Rumahnya aja BTN, bangunan tak normal. Betul? Betul? La ilaha Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maka kalaupun kita jadi orang yang agak lebih kaya dari tetangga lain, jaga perasaan tetangga. Betul? Kalaupun kita ekonominya lebih bagus, janganlah membuat tetangga lain minder bergaul dengan kita. Betul? Ini enggak mentang-mentang punya cincin baru salaman sama tetangga, jalannya diputar terus. Assalamualaikum Bu RW. Jaga perasaan tetangga. Pintu jendela dibuka pas dia makan pizza, nggak tahu tetangganya 2 hari nggak makan. Dosa. Makanya kata lagu Nasib tahun 70-an, begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa. Stop, aku sampai yang berapa? Apa ini? Lanjut. Maka di awal tahun ini, maka di awal tahun ini kalau kita tinggal di komplek, coba catat-catat siapa lagi yang tak teguran denganku tetanggaku ini. Ya, siapa lagi yang tak bersapa denganku selama 1 tahun ini tetanggaku. Bu Tukiem, oh belum salah, aku nanya. Ya kan? Apa berkata Bu Tukiem kemarin dia gak mau cakapin aku, ini persoalannya. Datangi, ya, minta maaf. Kalau perlu bikin sedikit minta maaf, pakai lagu India buat. Wibat nengi tere wala mere kunne kaki kami tusi nyale kecukul lima sepet lima kijan jale tahu artinya? Woi, ibu tahu artinya? Aku pun tak tahu artinya. Dulu aja pas nonton film dia tahu aku. Artinya tak tahu aku. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita ini kan manusia, pasti punya salah, termasuk salah kepada tetangga. Allah untuk wan nisyan sifatan lil insan. Salah dan lupa adalah 2 sifat bagi manusia. Ya, dosa kita banyak. Dosa kita banyak tidak? Salah kita banyak tidak? Apalagi kadang-kadang bukan cuma sama tetangga, sama orang yang baru kenal pun kita bisa dosa. Mau contoh? Ibu-ibu pernah ke pesta? Pernah ke pesta nggak? Kadang-kadang kita ini ke pesta bukan bawa pahala pulang, tapi bawa dosa. Namanya pesta, orang banyak yang datang, macam-macam bentuknya. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang ungu, ada yang kurus. Datanglah sepasang suami istri. Istrinya cantik, tinggi, langsing, putih, tapi suaminya pendek, semeter kotor, hitam, bibir tebal, ya kan? Jerawatan pula. Nah, itu disikutnya lah kawannya itu, disikutnya. Apa katanya? Nek, ibuat jawab dibutuh, ignoranca suaminya buruan. Kenal juga tidak, tapi sudah berdosa gara-gara orang. Nauzubillah. Arisan ada arisan? Arisan ada? Arisan pun kita berdosa sama tetangga. Tetangga kita udah bela-belain masak.
Karena apa? Arisan di rumahnya. Ya dah, begitu datang arisan, udah beres arisan, pulang ya. Di tempat arisan tadi kita makan, baru 3 langkah dari yang punya rumah itu kita jalan udah dosa. Kenapa? Disebutnya pinggang kawan. Katanya, ngapo nih Mbak Aras so ayam pas makan. Padahal waktu makan habis dia 2 potong, membawa lagi ke rumah anak dan beko pulang ke rumah, ada leloknya sisa mah. Jadi artinya apa? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, di tahun baru ini tetaplah bersyukur kepada Allah. Dengan berbagai macam tipe tetangga, dengan berbagai macam pun karakter tetangga, tetap bersyukur kepada Allah. Tahaddud ala nikmatillah, bersyukur kepada Allah. Tetangga yang baik itu membuat kita untuk memotivasi diri agar lebih baik. Tetangga yang buruk itu menjadi ladang dakwah bagi kita. Hari ini kita bertetangga di dunia, nanti di akhirat moga-moga kita bertetangga di dalam surga. Amin. Amin. Amin ya Rabbal. Yang kedua, ya, pembahasan kita yang kedua, kalau mau jadi tetangga yang dijadikan idola, Bu, mau nggak jadi idola tetangga? Dicontoh sama tetangga mau tidak? Disayangi tetangga mau tidak? Dirindukan tetangga mau tidak? Yang kedua, kalau mau ingin dijadikan idola, disyukuri dan juga dicintai tetangga, tetaplah istiqomah dengan akidah dan iman kepada Allah Subhanahu. Kalau ada tetangga yang selalu tahu jalan ke masjid, itu jadi contoh buat orang lain. Alhamdulillah. Tengoklah bapak tuh, kata istrinya kepada suaminya, mama apa tuh, kata suaminya, inyo jago copet bang, suku lapoi ke masjid, syukurnya lapoi ke masjid, maghrib isya, tadangan jawab bang inyo membaca Quran, itulah contoh bang, kata istrinya kepada suaminya. Kalau begitu, jika ingin jadi the real inspiration to our religion, ngerti nggak ibunya? Ngerti nggak? Inspirasi kehidupan beragama dalam tetangga, jadilah orang yang taat dan juga patuh dan kokohkan akidah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Bu, aku nak bercerita, boleh tak? Boleh. 2019 saya ceramah ke Kabupaten Karo. Nama daerahnya Gunung Sitember. Ya, Gunung Sitember. Masuk dari Dairi kiri sedikit Tegalingga, baru naik Gunung Sitember di atas. Bukit-bukit. Gunung Sitember ini 14 desa. Tahun 90-an 14 desa ini Islam semua. Tapi begitu saya masuk ke sana 2019 itu hanya tinggal 4 desa yang muslim, 10 desa lagi murtad semuanya. Na'udzub. Selini punya selini, ternyata yang membuat mereka murtad berjamaah itu apa? Karena tipisnya akidah. Di sana memang sulit, daerah terisolir. Masjid satu kecamatan itu cuma 3. Guru ngaji terhitung, air berwudu pun susah. Bu. Di daerah Kubang Jaya ini air susah atau mudah? Masjid musola banyak atau tidak? Guru-guru ngaji banyak atau tidak? Alhamdulillah. Maka kokohkan akidah, tak ada alasan untuk tak memperkuat akidah.
Kalau mau disayangi, disukai, dijadikan idola oleh tetangga, taat patuh dan berakidahlah kepada Allah Subhanahu. Kan enak tuh kalau kita satu komplek tuh sama-sama ke masjid, ke musola, indah rasanya hidup ini, ya Bu ya. Insya cuma kadang-kadang inilah persoalannya, banyak sekarang ini kita yang jadi PSMS. Tahu PSMS Bu? Persatuan Sholat Maghrib saja. Ada pula yang jadi Persija. Ibu tahu Persija? Persatuan Sholat Jumat saja. Ya, lewat orang depan rumah, bagaimana Pak? Bagaimana Bu? Apa sholat? Lama. Oh, mari kita sholat. Bikulah Bu. Sebentar lagi potang uang waktu. Makanya banyak kadang-kadang masjid musola di perumahan itu besar, tapi kosong dengan jamaahnya. Nah, ibu mau dapat pahala sholat Jumat. Kan yang wajib sholat Jumat siapa? Suami atau istri? Suami. Kurang kompak ini. Suami atau istri? Suami. Kalau ibu sebagai istri mau dapat pahala sholat Jumat, ada caranya. Mau saya ajarkan? Siap diamalkan? Siap. Yakin? Yakin? Jangan ada dusta di antara kita ya. Kata ulama, siapa saja di antara istri yang menyambut suaminya pulang sholat Jumat, disalamnya tangan suaminya, dikecupnya kening suaminya. Ini bola tuh. Bola tuh. Hah? Hah? Ini saya ulang nih. Siapa saja di antara istri yang menyambut suaminya pulang sholat Jumat, disalamnya tangan suaminya, dikecupnya kening suaminya, insya Allah dapat pahala sholat Jumat. Alhamdulillah. Hari Korea senang ya deh. Selasa, Robaah, Kamis, Jumat beko amalkan. Siap? Hah? Siap gak? 5 meter lagi suami sampai ke rumah sholat Jumat, atau enggak lah di pintu rumah. Majukan kaki kanan, sodorkan tangan kanan, monyongkan bibir. Begitu dia datang, assalamualaikum. Tapi mau jadi idola tetangga. Gimana nih? Ya? Bu, ingat yang disambut itu suami sendiri, jangan suami orang lain. Kalau yang disambut suami orang lain berarti jadi pelakor. Wah, ibu-ibu Kubang Jaya ini disambungnya terus. Ayo sama-sama. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam. Insya Allah kalau tegak lurus dengan akidah,
Kalau dia taat kepada Allah, maka siapapun dia akan cinta kepada kita. Tetangga sayang dengan kita, jiran rindu dengan kita, keluarga sanak famili handai tolan juga akan sayang dan rindu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Lanjut apa lanjut? Lanjut apa lanjut? Yang ketiga, ya, kalau mau jadi tetangga yang jadi idola, ya, kalau tadi pertama syukur dikasih tetangga. Yang kedua, jadilah tetangga yang taat dan patuh kepada Allah. Yang ketiga, kalau mau jadi tetangga yang dijadikan idola, yang ketiga adalah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Cara yang ketiga yang mesti kita lakukan adalah amalkan syariat dan tuntunan serta pedoman yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, hak muslim ala muslim paling tidak ada 6. Ya, kita ini bermuamalah, berhubungan dengan sesama tetangga. Kata Rasul, hak kita ini sesama tetangga paling tidak ada 6. Kalau kita amalkan 3 aja, berarti kita sudah kokoh melaksanakan pedoman dan syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu. Pertama, kalau ada tetangga sakit, jenguk. Betul? Jangan doakan biar mati. Ya, nih, kok lah, sakitnya kan apotan deh jahat ya, cuma kok ini sakit, mana copet mati gitu. Jenguk kalau dia sakit, ya. Hidup ini terbagi 2, pertama tahniah, kedua takziah. Kalau tahniah apa? Kita berikan ucapan selamat, orang dapat nikmat, alhamdulillah. Dapat mobil baru, keluarga, tetangga, alhamdulillah. Nanti kalau kita sakit, kita nggak punya mobil, mudah-mudahan ya Allah mobilnya bisa ngantar saya. Amin. Kalau tetangga renovasi rumah, alhamdulillah ya Allah makin besar tetangga ini rumahnya. Mudah-mudahan kalau nanti keluargaku datang, tak muat di rumah ini, bisa tidur di rumah dia sebagian. Amin. Jangan pula nyinyir. Suki aja lah boleh mobil baru, iya, tapi kredit. Cuma ada nggak klaksonnya? Tit tit tit. Ya kan? Itu tahniah. Yang kedua apa? Takziah. Takziah itu apa? Memberikan ucapan sabar, menghibur orang yang kena musibah. Sakit dia kunjungi. Dapat bencana dia kunjungi, dapat musibah dia kunjungi. Itu adalah hak muslim kepada muslim. Hari ini hidup kita makin egois, ya. Hidup ini makin egois. Mentang-mentang kita tinggal di kota, hidup kita ini sekarang makin dibumbui dengan sifat anania, keakuan. Kalau kata orang Jakarta, sape lu sape gue, ya kan? Padahal kita ini, walaupun kita ini mungkin hidup di perumahan, tengok dari wajahnya ini, ya, rata-rata asalnya orang kampungnya, iya kan? Iya kan? Orang Sumber, let's go, lain. Antara merah jobang kahuni. Orang Jawa ada? Ada? Ning stasiun balapan. Orang Tapanuli ada? Aku lah ada lagi. Ini kadang-kadang gaya kita setinggi langit, soknya sombongnya minta ampun, padahal kampungnya pun belum ada listriknya di sana. Ya, jadi apa yang menjadi hal bagi kita diperhatikan adalah
ingat, tegak luruslah dengan pedoman dan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau tak bisa kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau tak bisa kita bertemu saling sapa, tegur satu persatu tetangga di sekitar rumah kita, cari di mana orang tempat paling banyak berkumpul, ataupun kalau bukan paling banyak, cari di mana dia bisa ada berkumpul. Biasanya kalau tempat berkumpul satu komplek itu salah satunya adalah di masjid ataupun musola. Datang ke masjid, datang ke musola. Cuma kadang-kadang begitu jawab azan pun nggak sesuai syariat. Hayya 'alas sholat, dari musola bekolah. Coba mau jumpa sama tetangga, coba mau salaman sama tetangga. Artinya masjid musola ini, walaupun ini apa namanya di atas tuh? Iya tahu aku atap. Ini macam buat aku orang tak punya pengetahuan aja bukan? Apa nama? Yang lapisnya itu loh. Wah bilang kayak dari tadi plafon ya. Walaupun musola ini nggak ada plafonnya, nggak ada AC-nya, ada AC-nya ada. Walaupun musola ini masih kecil nampaknya, alhamdulillah sore ini pecah rekor sejarah kumpul Permata Kubang Jaya di musola ini. Alhamdulillah. Jangan main-main ini dengan musola ini, Darussalam ini, kumpul orang di sini. Ini adalah membuat kita saling tegur sapa, saling salam-salaman. Idal taqal muslimaini yatasafahain. Kalau dua orang muslim bertemu, bersalaman mereka, Allah gugurkan salah dan dosa mereka. Alhamdulillah. Jadi kalau begitu, outputnya, hasilnya dari Permata ini, insya Allah sampaikan kepada anak-anak kita, kepada suami-suami, ibu-ibu semua, kalaulah ingin bersilaturahim dengan tetangga, datangilah masjid dan musola. Ini masing-masing wiridnya di masjid-masjid ada? Ada. Yang baca Yasin juga ada? Lengkap dengan Asmaul Husna? Hah? Itulah kadang-kadang ibu-ibu ini. Jadi saya pernah nyinggung ibu-ibu. Ibu-ibu ini 15 tahun wirid Yasin pakai Asmaul Husna, tapi pangkal Asmaul Husna hafal, ujungnya hafal, tengah-tengahnya enggak. Kalau pangkalnya lancar. Nasaluka ya man wallahu la ilaha illa huwa rahmanur rahim, al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar, al-mutakabbirul khaliqul, masuk tengah-tengah, khaliqul baril musawwirul ghaffar basir. 15 tahun ya Yasin. Ya. Jadi ini adalah Permata ini, salah satunya adalah wasilah untuk bersilaturahmi dengan tetangga atau jiran. Kalau bahasa Jawa tetangga apa? Apa itu bahasanya? Hah? Tonggo. Ye. Sumber apa sope? Tetangga? Tetangga juga? Iya. Kurang sekolah? Belum sana, oh iya belum sana. Kalau kami di tempat Nuri agak lain, mirip-mirip bahasa Korea. Hombar balok. Nah, itu mirip-mirip bahasa Korea tuh. Jadi istilah apapun dia, maka semua kita mengharap berkah dari tetangga. Lihat, tengok, tanya, dan juga perhatikanlah tetangga. Insya Allah. Apalagi ada tetangga kita di dalam rumah itu ada anak yatim.
alladhi yukazzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim. Lai jole dia waktu siapa pendusta agama, kata Allah. Siapa pendusta agama? Ya? Lai jole siapa pendusta agama itu kata Allah. Fadzalika alladhi yad'ul yatim, mereka lah yang tak peduli dengan nasib anak yatim. Kata Rasul dalam hadisnya, apa kata Rasul? Ya, man massa ra'sal yatim wa yadh lahu sadaqah falahu ajrun kamisli sya'ri fi ra'si. Siapa yang ketemu dengan anak yatim, diusapnya kepala anak yatim itu, maka Allah berikan dia pahala sebanyak rambut di atas kepala anak yatim tersebut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waktu aku sampaikan hadis ini di Bank Rio Kepri Syariah, ada ibu-ibu staf bank itu bertanya. Dia bilang, Ustaz, bagaimana kalau anak yatimnya botak, tak ada rambutnya, dapat pahala nak saya? Itu pula pertanyaannya. Jam berapa sekarang? Udah mau pasar ya? Gimana Bu? Dapat pahala nggak tuh? Hah? Dapat nggak tuh? Tapi kata Rasul pahalanya sebanyak rambut di atas kepala anak. Itu botak anak yatimnya ada rambutnya. Kita ingat firman Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا. Siapa yang beramal kebaikan walaupun sebiji zarah akan dibalas oleh Allah Subhanahu. Allah itu tidak buta, betul? Allah itu tidak tidur, betul? Allah itu maha mengetahui, betul? Maka orang yang mengusap kepala anak yatim, dalam tanda kutip disayanginya, diperhatikannya anak yatim, insya Allah akan juga diketahui, diingat, dan juga diberikan Allah balasan pahala yang berlipat ganda. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir ibu-ibu sebelum kita tutup ini, karena sebentar lagi mau asar, mumpung ini masih di tahun baru, di suasana baru, sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan kita semua bertetangga dijauhkan Allah dari azab. Amin. Amin. Salah satu azab yang baru selesai adalah corona alias COVID. Bu, ada tetangga saya pas lewat Pak RT dicuekkannya. Lewat Pak RT di muka rumahnya, kata, rupanya karena tak dapat bantuan COVID. Gimana Bu? COVID lanjut atau habis? Lanjut atau habis? Walaupun kita dapat bantuan dari pemerintah, sudahlah COVID itu bencana azab dari Allah Subhanahu. Jadi kita ini kan kemarin baru selesai Desember, rasa-rasanya banyak azab di Desember Allah turunkan. Gempa di Cianjur Desember, 2 tahun lalu gempa dan tsunami di Palu. 2004 paling dasar 8,6 skala Richter, gempa di Aceh, dan tsunami setinggi 6 sampai 7 meter. Itu rata-rata terjadi di bulan Desember. Kenapa bisa banyak azab bencana? Barangkali barangkali mungkin alam sudah bosan bersahabat dengan kita. Silahkan tanya pada rumput yang bergoyang. Gak bisa apa tuh? Ibu-ibu nih, Masya Allah. Barangkali bukan itu sambungannya. Barangkali Allah marah
dengan kita karena banyak salah dan dosa yang kita lupa mohon ampun kepada Allah Subhanahu. Julitin tetangga dosa, kemudian cemeh tetangga dosa, sombong sama tetangga dosa, ngata-ngatain tetangga juga dosa. Maka di awal tahun ini kita istighfar mohon ampun kepada Allah. Siap? Siap? Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan Allah jauhkan bencana dan bala dari kita. Kampung kita ini, komplek kita, kita bersama tetangga-tetangga kita dijadikan Allah sebagai baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Kalau kata orang Jawa, gemah ripah lok cenawi toto tentram kerto raharjo. Kalau kata orang Tapanuli, holong do mengalap holong ruprek palau turaponna kangkang marokan lumun pada marokan rasul hati-hati marsi sarian ruai marsi isian yang tak tahu artinya ada terjemahannya di bawah. Terima kasih, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ibu-ibu mohon maaf ya. Maaf ya. Saya ini kebetulan orang Tapanuli tapi memang produknya agak-agak Eropa sedikit ya. Ya, ini kapak bukan sembarang kapak, kapak ini nanti berkarat, ini batak bukan sembarang batak, batak yang ini mirip orang barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.